Kan kalau bicara pawang hujan, pertama yang dilihat dulu pelakunya siapa, muslim atau bukan. Kalau dia bukan muslim kan apa masalahnya? Kita tidak bicara tentang itu. Tapi ketika dia muslim, maka perlu kita lihat dua sisi. Apakah dia kemudian berdoa kepada Allah untuk kemudian agar hujan ini dihentikan atau apa-apa, terserah. Ataukah dia menjadikan wasilah kepada misalnya makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan perlu dilihat juga. Jangan sampai media saja itu yang muter-muter dan lain-lain. Kalau dia media kan itu tidak menjadi masalah. Sama ketika kita menjadi itu kan wasilah tawassul. Jadi media itu kan tidak bisa dijadikan. Kalaupun misalnya dia muslim boleh enggak? Itu tadi kita lihat. Kalau dia meminta tolong kepada Allah, apa salahnya? Tetapi ketika dia meminta kepada selain Allah, kan pasti kesyirikan itu. Jadi kita tidak kemudian langsung memponis, oh ini pasti musyrik, tidak. Hanya karena misalnya satu, dia menggunakan alat seperti itu, ya kita tidak gegabah untuk langsung memponis. Harus, karena kan begini, hukum itu selalu dipengaruhi oleh maqasidul mukallaf, kan? Bukan hanya sekedar maqasidus syariah, kan maqasid itu ada dua. Maqasidus syariah dari segi syariahnya, yang kedua maqasidul mukallaf, motifnya yang melakukan. Ini motifnya apa? Makanya kan dalam hukum-hukum fikih itu selalu pada umumnya itu penentu itu juga adalah pelakunya. Contoh cerai kinayah, apa ucapan-ucapan kinayah, itu kan yang menentukan adalah pelakunya, karena motif itu bicara motif orang. Sehingga kalau saya melihat pawang hujan itu ya dua versi. Pertama muslim atau bukan. Sekarang kan kita tidak mengurusi yang non muslim, kita urusi muslim. Sekarang muslim terbagi dua lagi. Kan banyak juga muslim yang pawang ya? Ya banyak juga. Makanya muslim yang pawang dia berdoa bagaimana, dia menggunakan apa di dalam meminta kepada siapa di dalam mengatur atau menghentikan hujan atau apapun itu namanya. Yang kedua itu tadi, kalau dia meminta kepada Allah, apa masalahnya? Nah, kalau dia tidak meminta kepada Allah, ya inilah yang masalah, akan menjadi kesyirikan. Tapi sepanjang pengetahuan Pak Dokter ini, ya, sepanjang bacaan Pak Dokter di kitab-kitab turas, memang ada ya? Ada. Jarang-jarang ulama kita ini caranya. Ada banyak lah. Di antaranya kan azan itu menjadi pawang hujan kan? Nah itu kan ada dalilnya. Kalau hujan silakan azan supaya berhenti. Iya. Itu kan banyak. Itu Nabi yang perintahkan itu. Jadi itu kan mendatangkan menghentikan hujan. Iya, saya menghentikan hujan itu. Kan itu ketika badai datang, azanlah ke arah badai itu atau ke arah hujan yang deras itu. Ya. Jadi ada doa. Bahkan yang terkenal doa dalam hadis itu kan sayyiban nafi'an itu ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Turunkanlah hujan yang bermanfaat itu dan seterusnya. Ada banyak lah. Masuk pemanggil hujan istisqa ya. Istisqa. Jadi sebenarnya lagi-lagi tergantung alat apa yang kita pakai, media apa yang kita pakai, kemudian kemana kita berdoa, kemana kita meminta. Jadi pawang hujan itu dalam Islam ada loh. Dan boleh. Bahkan hadisnya jelas ada. Hanya ya dilihat dulu caranya gimana. Kan begini, satu kebaikan itu, satu perbuatan itu kan bisa dinilai baik kalau tiga aspek. Satu niatnya, dua goyah, tiga kaifiyah. Ini kan penting juga kaifiyahnya.